jiwa-jiwa akan dimenangkan dalam hormat kemuliaan-Mu Bapa. Kami serahkan Tuhan Gorontalo ke dalam kuasa tangan-Mu. Kami percaya Gorontalo akan bertekuk lutut di hadapan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Ada salam di bangsa kami Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Kami percaya Tuhan hikmat akan Engkau ada di bangsa kami. Ada atas setiap pemimpin bangsa kami ya Bapa. Terlebih Tuhan roh takut akan Engkau Tuhan. Turun atas setiap bangsa kami Tuhan. Sehingga bangsa kami Tuhan terus mengandalkan Engkau. Bukan mengandalkan kekuatan dan kepintarannya sendiri Tuhan. Tapi bangsa kami terus Tuhan mengandalkan Engkau. Karena hanya Engkau lah yang layak diandalkan atas bangsa kami Indonesia ya Bapa. Kiranya Tuhan terus Kau memberkati bangsa kami Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Baik udara, airnya Tuhan Kau yang atas memberkati Tuhan. Bahkan setiap jiwa-jiwa yang ada di bangsa kami Indonesia Tuhan. Engkau yang akan lindungi dan Engkau yang akan memberkatinya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa Hong Kong Tuhan. Di mana saat ini kami tinggal Tuhan. Dan kami percaya Tuhan di mana Engkau meletakkan kami, Engkau menempatkan kami Tuhan. Di situ kesejahteraan akan Kau nyatakan atas bangsa ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan Hong Kong ke dalam kuasa tangan-Mu. Bahkan Tuhan roh takut akan Engkau ada di bangsa Hong Kong ini. Sehingga pertobatan itu akan Kau nyatakan atas Hong Kong Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga percaya Tuhan. Hujan pertobatan, hujan penuhan itu akan Kau nyatakan atas Hong Kong ya Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa China Macau Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau terus melindungi, Engkau terus memberkati bangsa-bangsa yang ada Tuhan. Karena kami percaya Engkau mengasihi setiap bangsa-bangsa yang ada Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan setiap bangsa-bangsa ke dalam kuasa tangan-Mu. Kami juga bawa Tuhan, kami mengucap syukur atas hamba-Mu Tuhan Pastor Johanandoyo bersama dengan Ibu Betty. Pastor Heriko bersama Ibu Lydia Tuhan. Juga hamba-Mu Pastor Jimmy bersama Ibu Linda Tuhan. Kami mengucap syukur atas setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau telah menetapkan setiap hamba-hamba-Mu ini untuk menjadi Bapak rohani kami Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan melalui hamba-hamba-Mu ini Tuhan akan banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan Tuhan. Terlebih Tuhan Kau berikan hikmat marifat kepada hamba-hamba-Mu ini. Kekuatan kesehatan Tuhan. Kau terus Kau nyatakan atas setiap hamba-Mu ini Tuhan. Dimanapun juga hamba-hamba-Mu melayani Tuhan. Di situ kemuliaan-Mu akan dinyatakan Bapa. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Pastor Jimmy Tuhan. Di mana siang hari ini akan menyampaikan firman kebenaran-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau terus mengurapi hamba-Mu ini Tuhan. Dan kami percaya setiap firman yang keluar dari mulut tidak bibir hamba-Mu tidak akan kembali sia-sia ya Bapa. Kami percaya semua akan boleh menyegarkan setiap jiwa-jiwa yang datang. Kami percaya boleh menyelamatkan. Kami percaya boleh terus membawa kami untuk membawa kemenangan bagi setiap jemaat yang hadir pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan kehidupan hamba-Mu ke dalam kuasa tangan-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah kami siang hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau yang berdaulat penuh atas ibadah ini Tuhan. Sukacita surgawi itu Kau nyatakan atas ibadah ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan hadirat-Mu ada di tempat ini. Sehingga setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan boleh mengalami kemenangan. Boleh mengalami kesembuhan. Boleh mengalami kemerdekaan Tuhan. Bahkan mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang terbelenggu dimerdekakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir hanya ke dalam kuasa tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya persilahkan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Siang hari ini bawa hatimu, bawa penyembahanmu kepada Tuhan. Sebagai bukti kita mengasihi Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Bela hati kita terus berfokus hanya kepada Tuhan. Satu-satunya yang menjadi kekuatan bagi kami. Angkat sembahmu, angkat syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami sembah. Kami puji nama-Mu. Haleluya. Oh, terima kasih.
Siang hari ini kami membawa hidup kami kepadamu Tuhan. Hati kami, jiwa kami, segenap kekuatan kami, bahkan akal budi kami persembahkan kepadamu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan menyenangkan Engkau. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur kepada Engkau Yesus. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu mengatasi
kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Jemaat Tuhan saja pujikan, tinggikanlah dirimu, tinggikan dirimu. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi.
kekuatan hanya bagi Engkau, satu-satunya Allah kami yang berkuasa. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita berkatakan, amin. Berikan kemuliaan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Yesus kita dasar ajaib, amin. Anggur baru sedang dicurahkan bagi gerejanya. Yang setuju katakan haleluya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya.
tetap menyala-nyala. Apapun keadaan dunia saat ini, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Kita sama-sama katakan. Ada banyak waktu, biarlah datang malam, pekerjaan besar menunggu, ladang siap tanggalkan semua beban dan dosa yang siap lari, katakan. Tujuan panggilan, jangan katakan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Ada banyak waktu, biarlah datang pekerjaan besar, ladang siap tanggalkan semua beban yang merintangi dan dosa yang merintah, siap lari. Sama-sama lompat, amin. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Sekali lagi, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Jemaat BC Hongkong Kowloon, biarlah rohmu tetap menyala-nyala, katakan. Haleluya. Haleluya. Yesus, kita sudah bangkit. Katakan, Yesus, kita sudah bangkit. Biarlah roh kita tetap berkobar-kobar apapun keadaan dunia hari ini. Sebelum duduk, kasih tos kanan kiri. Biarlah rohmu tetap menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Biarlah roh kita tetap menyala-nyala sampai Tuhan datang kedua kali. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Yuk, terus kita nikmati hadirat Tuhan siang hari ini. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sekali lagi kita sembah Dia. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu yang tidak pernah berhenti dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya di dalam Engkau ada kedamaian, di dalam Engkau ada pengharapan, dan di dalam Engkau ada kekuatan bagi kami. Dalam kasih ku temukan kedamaian
kebaikan-Mu dalam setiap langkahku. Kau yang terindah bagiku, Yesus, Kau terindah, kasih-Mu terindah, terbaik, termulia, memulihkan hatiku. Kuasa-Mu mengubah hati yang terbuka. Hanya kuasa kasih-Mu yang sanggup memenuhi hidupku. Hanya kasih Tuhan yang memberikan kekuatan, kasih Tuhan yang memberikan pengharapan. Terima kasih Yesus. Dengan kasih Kau berikan kebebasan dan kekuatan. Ku terima kebaikan-Mu dalam setiap langkahku. Kau yang terindah bagiku, Yesus, Kau terindah, kasih-Mu terindah, terbaik, termulia, memulihkan hatiku. Kuasa-Mu mengubah hati yang terbuka. Hanya kuasa kasih-Mu yang sanggup memenuhi. Yesus, Kau terindah, Kau terbaik Tuhan, termulia, memulihkan hatiku. Kuasa-Mu mengubah hati yang terbuka. Hanya kuasa kasih-Mu yang sanggup memenuhi hidupku. Hanya kuasa kasih-Mu yang sanggup memenuhi hidupku. Hanya kuasa kasih-Mu yang sanggup memenuhi hidupku. Oh Yesus Tuhan, kuasa kasih-Mu sanggup memulihkan, membaharui kami. Hanya Kau Yesus kami perlukan. Jamah hati, jamahlah hati kami. Kau Tuhan penyembuh, Kau Tuhan pemulih. Oh Roh Kudus, Roh Allah yang hidup, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah sekarang. Haleluya. Oh haleluya, Holy Spirit come and heal us now. Oh ya Ramasyana Rama ya Rama ya Rama. Kiratasyana Rama ya Rama ya Rama ya Rama. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di sini. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang sanggup menolong umat-Mu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan, memulihkan umat-Mu Tuhan. Oh
Mari nyanyikan bagian chorusnya saudara. Haleluya. Yesus sanggup memenuhi hidupku. Oh, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Berikan kemuliaan bagi Allah kita, bagi Yesus Tuhan. Kuasanya sanggup, kuasa Yesus sanggup. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Punya Tuhan, Raja di atas segala raja. Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Terima kasih Engkau ada di tengah-tengah kami Bapa. Ini waktunya kami membuka hati kami seluas-luasnya untuk firman-Mu. Berbicaralah, sebab kami mendengarnya ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Engkau mengurapi kami semua. Karena di dalam pengurapan-Mu kami mengerti pengajaran-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menerima berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita katakan amin. Sekali lagi kemuliaan, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, praise the Lord. Saudara, hari-hari ini kita masih dalam suasana hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kita sudah memperingati Jumat Agung, Good Friday. Yesus mati bagi kita. Tapi pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan kalau kita hidup pada zaman itu, Yesus sampai dengan hari-hari ini, dia sedang menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Amin. 40 hari dia masih ada di bumi. Dan dia menyampaikan pesannya bagi murid-muridnya. Dan kebangkitan Yesus adalah suatu bukti bahwa dia hidup. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang hidup. Tapi kenapa orang mungkin bertanya kepada kita, kenapa sih Tuhannya orang Kristen itu mati? Kok Tuhannya mati? Kesannya kalau dikatakan Tuhannya mati itu kayaknya gak hebat gitu ya. Kayaknya kok kalah begitu. Tapi tunggu dulu. Betul, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit dan hidup. Amin. Yesus mati untuk menggantikan kita yang seharusnya kita mati karena dosa-dosa kita. Sebab upah dosa itu ialah maut. Tapi dia menggantikan posisi kita. Sehingga kita yang seharusnya mati menjadi hidup. Dia yang kaya rela menjadi miskin supaya kita miskin diperkaya. Itulah Tuhan kita. Dia dahsyat, dia ajaib. Bukan berarti kalau Tuhan itu mati lalu dikatakan hilang gitu. Enggak. Kalau makhluk hidup itu ciri-cirinya itu ada. Bernafas, betul? Kemudian bergerak seperti dancers tadi. Pindah tempat, moving. Itu salah satu ciri daripada makhluk hidup. Nah Yesus, dia itu datang ke dunia ini mengambil rupa, itu seperti rupa kita manusia. Dia bisa lapar, bisa haus. Dan dia juga bisa merasakan sakitnya, cambukan. Sakitnya siksaan itu. Sehingga dia katakan di Taman Getsemani, kalau boleh cawan ini berlalu. Tapi kehendak-Mu lah yang jadi, bukan kehendakku. Nah Yesus di atas kayu salib menyerahkan nyawanya. Dikatakan it is finished, sudah selesai.
secara manusia namanya nafas sudah nggak ada ya disebut mati. Tapi bukan berarti Tuhan itu mati, ya. Kalau misalnya Bapak Presiden berangkat ke Hong Kong, apakah di Indonesia jadinya nggak ada presiden lagi gitu? Ya enggak kan? Kuasa presiden, power presiden tetap ada, meskipun dia tidak ada sedang di Indonesia. Dia sedang ada di Hong Kong begitu. Yesus Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Katakan Tuhan Yesus itu Tuhan yang hidup. Nah, pada saat dia bangkit pada hari yang ketiga, dia masih menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Dan di dalam dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, dia itu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada murid-muridnya. Ya, Matius 16:21 ini adalah satu bukti bahwa dia memperkatakan perkataannya itu, dia membuktikan perkataannya itu, dia membuktikan firman-Nya itu. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi perkataan Yesus yaitu firman-Nya itu dibuktikan dengan dia bangkit pada hari yang ketiga. Dengan kata lain kita mau menyatakan bahwa perkataan Tuhan atau firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Pasti digenapi. Nubuatan dia itu akan disiksa, itu dibuktikan. Tapi nubuatan juga dia bangkit pada hari ketiga, itu terbukti. Katakan amin. Ya. Nah, apa pertanyaan Yesus? Nah, apa dibalik pertanyaan Yesus ketika dia berjumpa dengan murid-muridnya, ketika dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya? Kita lihat di dalam Yohanes 21 ayat yang kelima, kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Jadi ceritanya Yesus itu sedang berada di tepi pantai Danau Galilea. Dia ada di tepi pantai itu dan dia melihat ada perahu murid-muridnya dekat dengan pantai. Sehingga dia masih bisa berteriak, "Hei anak-anak," kira-kira begitu ya, "ada lauk pauk enggak?" Lalu mereka jawab dari perahu mereka, "Tidak ada." Kenapa tidak ada? Karena kami semalaman tidak dapat menangkap ikan. Ikannya enggak tahu kemana. Ya. Yesus menyatakan kuasa kebangkitannya di antara para murid-muridnya. Meskipun pada saat itu mereka di dalam perahu itu belum tahu itu siapa. Belum tahu itu siapa yang teriak. "Hai anak-anak, ada lauk pauk enggak?" Tapi sebenarnya pertanyaan Yesus itu kepada murid-muridnya, Yesus hendak melakukan mujizat kepada murid-muridnya. Kalau Anda ditanya sama Tuhan Yesus, ada pertanyaan dari Tuhan. Terkadang pertanyaan itu bukan untuk membuat kita itu jadinya menjadi orang yang tertuduh gitu, bukan. Kalau ditanya ada lauk pauk enggak? Ditanya apa yang ada padamu? Seperti Tuhan menanya kepada Musa. Ya, Tuhan bertanya kepada kita, kamu lagi ngapain? Pertanyaan Tuhan di balik pertanyaan itu ada tujuannya. Tuhan tidak pernah menyampaikan sesuatu atau menanyakan sesuatu bukan iseng gitu ya. Bukan karena kebetulan, enggak. Segala sesuatu yang Tuhan sampaikan itu ada tujuannya. Ada makna di balik itu semua. Tuhan tahu bahwa di dalam perahu itu enggak ada satu ekor ikan pun mereka dapat. Tuhan tahu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, bukan? Tuhan tahu, tapi kenapa ditanya lagi? Tuhan sudah tahu, tapi kenapa Tuhan tanya? Tuhan ingin melihat respon mereka. Tuhan ingin melihat respon kita kalau Tuhan bertanya kepada kita. Nah, Yesus bukan berarti sedang kelaparan pada saat itu, bukan. Dia bangkit dari antara orang mati, bukan dia sedang kelaparan, tapi dia menanyakan itu hendak menunjukkan kuasanya kepada para murid-muridnya. Kuasa untuk melakukan mujizat. Saudara percaya Yesus bangkit dari antara orang mati, bukan? Saudara percaya itu, Yesus bangkit. Sehingga kebangkitan Yesus
yang kita percayai itu sebenarnya harus meyakinkan diri kita untuk tidak khawatir akan apapun. Do not worry. Katakan kiri kanannya, don't worry sis. Don't worry bro. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Manusia memang bisa khawatir. Pesawat goyang-goyang aja pasti kita khawatir ya kan. Tapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, Yesus sudah bangkit. Jadi ngapain khawatir? Anda jalani hari-hari ini di dalam kuasa Tuhan. Anda bisnis, kenapa bisnisnya lesu? Jangan khawatir. Anda tiba-tiba dapat telepon, dapat WhatsApp dari keluarga. Isinya nggak enak. Bikin jantung berdebar. Bergejolak, bergoncang, langsung mikir, tensi naik. Kena kepenyakit nggak? Kena kepenyakit jadinya. Makanya Yesus mengatakan kepada pengajarannya, kepada murid-murid, jangan khawatir, burung di udara saja Tuhan pelihara. Terlebih kamu, sehelai rambut pun gugur, satu aja gugur, Tuhan tahu. Jadi makanya jalani hidup ini dengan sukacita, bersukacita, bahagia karena Yesus sudah bangkit bagi kita. Ngapain khawatir mengenai apa yang ada di bumi ini? Surga, bumi, langit aja punya Dia kok. Iya kan? Punya Tuhan, punya Bapak kita. Jadi makanya waktu kita jalan kemana aja. Ke negara manapun kita kunjungin, ini punya Bapak saya. Iya kan? Anda pergi ke laut, lihat laut, ini Bapak saya punya. Anda lihat pulau itu pulau Bapak saya. Punya Bapak kita kan. Walaupun memang ada prosedurnya, harus ada uang pergi ke sana. Gitu. Tapi kan kita bisa katakan, ini punya Bapak saya. Walaupun kita cuma nonton YouTube, oh ya ini Bapak saya punya. Ini Bapak saya punya. Kuasa kebangkitan sudah ada sama kita. Tidak ada yang lebih lagi selain daripada kuasa kebangkitan Yesus. Gak ada lagi saudara. Kuasa kebangkitan Yesus itu segala-galanya. Kalau kita sudah punya kuasa kebangkitan Yesus, ngapain khawatir lagi? Gak perlu khawatir. Amin. Nah, di dalam kuasa kebangkitan Yesus, Dia melakukan mujizat. Dari tidak ada menjadi ada. Dari tidak ada menjadi ada. Yohanes 21 ayat 6. Ketika murid-muridnya mengatakan, tak ada, gak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu beroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Lihat ini, mujizat enggak? Mujizat. Kenapa? Karena mereka bukan sedang berada di tempat yang dalam. Ikan itu adanya di tempat dalam. Tapi jarak Yesus dekat pantai dengan mereka itu berarti kan gak mungkin mereka bisa menangkap ikan yang sebanyak itu. Di sini bukti ketaatan dan iman bekerja sama menghasilkan mujizat. Amin. Iman dan ketaatan itu bekerja sama. Seperti mata uang, Anda punya mata uang koin, mata uang kertas, itu ada dua sisi kan? Iya betul? Coba kalau sisi ada gambarnya, sisi sebelah nggak ada gambar kosong, laku nggak duitnya? Ya kan? Nggak laku ya. Loh ini kok sebelahnya kosong? Nggak bisa, koin juga begitu. Ada dua sisi, jadi iman dan ketaatan itu bekerja sama. Amin. Iman dan perbuatan itu bekerja sama, sehingga terjadi mujizat. Bayangkan saudara ya, kita bayangkan ya, semalam-malaman mereka itu menangkap ikan, tapi nggak dapat apa-apa. Seekor pun nggak dapat. Kemana ikannya? Pagi-pagi Yesus lihat ada perahu murid-muridnya. Yesus tahu di dalam perahu itu tidak ada ikannya.
Jadi saya membayangkan semalam-malaman ikan itu sembunyi. Sehingga mereka tebar di sini nggak dapat. Coba kita ke sana dikit, tebar lagi sana, nggak dapat. Ikannya pada sembunyi. Akhirnya pagi-pagi mereka pikir mungkin, ya udahlah kita pulang aja lah, nggak dapat ikan, balik aja lah. Waktu mereka balik, ikannya ngikut perahu mereka. Ikan-ikan itu ngikut perahu mereka. Ketika mereka sudah dekat dengan pantai, Yesus mengatakan ada ikan, ada lauk, nggak ada. Lalu Yesus katakan, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Karena Yesus sudah perintahkan ikan-ikan itu kumpul di sebelah kanan perahu mereka. Dan begitu mereka tebarkan, mereka sampai susah untuk mengangkatnya. Karena saking banyaknya dapat ikan. Dari tidak ada menjadi ada. Kalau kuasa kebangkitan Yesus itu ada sama kita, Yesus sanggup mengubahkan isi dompet saudara dari nggak ada menjadi ada. Ya artinya saudara diberkati pekerjaannya, diberkati bisnisnya, bukan simsalabim tiba-tiba ada duitnya di dalam, ya enggak. Ya tapi saudara diberkati di dalam pekerjaan, diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi hikmat, menjadi kesukaan bos, petinggi saudara. Karena saudara bekerja seperti Yusuf, bisa dipercaya, miracles terjadi, keluarga di Indonesia dilindungi, disertai. Amin. Dari tidak ada menjadi ada, itulah kuasa kebangkitan Yesus. Tapi ada bagian kita. Iman dan ketaatan, itu bagian kita. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ingat ya, perkataan Yesus itu adalah firman. Ketika Yesus katakan, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahumu. Itu perkataan Yesus. Coba kalau mereka nggak ngikutin, ke kanan, kiri kali gitu. Mereka coba pakai pikiran mereka sendiri. Enggak, Yesus katakan terbang sebelah kanan. Dan mereka itu taat. Dengar, lalu taat. Dengar, lalu apa? Taat. Dengar dan melakukan. Kita lihat di dalam Yakobus 2, 21-22 ada satu contoh di sini. Iman Abraham. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi kalau cuma percaya saja, tidak cukup. Iblis juga percaya. Setan juga percaya. Makanya dia gemetar. Tapi enggak cukup cuma percaya. Harus dilakukan. Abraham, dia mendengarkan suara Tuhan. Abraham, persembahkan anakmu satu-satunya itu. Anakmu yang tunggal, Ishak. Mungkin Abraham pikir gini, enggak salah ini. Ini kan anak mujizat, Ishak ini sudah lama dinanti-nantikan. Bukankah engkau sendiri berkata, Tuhan nanti dari keturunanku akan menjadi bangsa yang besar. Tapi ini kenapa mesti diambil? Tapi Abraham sedang diuji. Apakah dia mengasihi Tuhan melebihi daripada Ishak? Abraham taat. Abraham taat, dia bawa anaknya ke atas gunung untuk dipersembahkan. Tapi begitu Abraham mau menikam anaknya Ishak, tiba-tiba kedengaran suara, Abraham, Abraham. Ya, Tuhan sudah mengetahui apa yang ada di hati Abraham. Engkau tidak menyayangkan anakmu yang satu-satunya. Demi ketaatanmu kepadaku. Tiba-tiba kedengaran bunyi domba. Saya nggak mau bilang kambing, domba. Seekor domba. Dan itu diambil menjadi pengganti Ishak. Abraham mengatakan apa? Di atas gunung Tuhan menyediakan. Ketika kita percaya dan taat, Tuhan menyediakan. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Makanya Tuhan tanyakan kepada murid-muridnya, ada lauk pauk enggak? Tuhan mau ngetes mereka. Tuhan mau menguji mereka. Percaya enggak mereka? Taat enggak mereka? Dan begitu Yohanes mendengar dan mengetahui bahwa itu adalah Tuhan.
Petrus langsung ambil bajunya, berlari-lari dan tersungkur di kaki Yesus. Ini pertanyaan pertama Tuhan kepada murid-muridnya. Pertanyaan untuk menguji mereka. Pertanyaan untuk menguji ketaatan mereka, iman mereka. One day Tuhan akan tanya saudara, maukah engkau memberikan? Nah, eng memberikan loh. Langsung, oh Tuhan yang benar memberikan. Kalau Tuhan minta gimana? Bukti ketaatan kita kepada Tuhan. Pertanyaan yang kedua, Yesus bertanya kepada Petrus. Setelah mereka makan pagi, bakar ikan, memecahkan roti, breakfast. Breakfast tahu artinya apa? Buka puasa ya. Breakfast, fasting ya, buka puasa. Kan tidur semalam kan puasa. Pagi-pagi saudara sarapan, breakfast. Nah, setelah breakfast, Yesus bertanya kepada Petrus 3 kali. Nah, ini pertanyaannya yang ketiga kali. Apa kata Yesus pertanyaannya? Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Apakah engkau mengasihi aku? 3 kali. Kalau Tuhan tanya sama saudara 3 kali. Apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ketika Tuhan bertanya kepada Petrus 3 kali, Tuhan memakai kata mengasihi, cinta padaku, love me, itu dengan bahasa yang ditulis di dalam Alkitab, bahasa Yunani. Jadi love-nya itu yang dipakai adalah apakah engkau agape kepadaku, agapau kepadaku. Tapi ada satu lagi kasih selain daripada agape. Aku pileo kepadamu. Kasih persaudaraan. Rohani enggak pileo itu? Ya rohani juga lah ya kan, namanya kasih persaudaraan. Tapi Tuhan itu tanyanya agapau. Tuhan enggak bilang, apakah engkau pileo kepadaku? Love juga. Tapi kenapa Tuhan tanya, apakah engkau agape kepadaku? Yohanes 3:16. Agape bukan saja ditulis ketika Yesus bertanya kepada Petrus. Yohanes 3:16 itu juga agape. Kita baca yuk, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari surga, karena dia agape kepada manusia, dia meninggalkan dan datang ke dunia ini, mengosongkan dirinya, mengambil rupa-rupa hamba, dilahirkan di kandang domba. Saya waktu ke Israel ya, agak lucu sih. Tapi waktu itu saya pikir-pikir, ini benar apa enggak gitu ya. Jadi si tour leadernya kan cewek ya, orang Arab, orang Bethlehem. Terus dia cerita, bilang gini, kamu tahu enggak katanya, di setiap kandang-kandang domba itu biasanya selalu ada kain. Dia bilang. Selalu ada kain. Oh gitu, ya. Kain itu fungsinya untuk apa? Jadi katanya setiap domba itu melahirkan anaknya, jadi si anak domba ini dilihat kalau cantik gitu ya, bagus dia, itu ditutup sama kain lampin. Dia bilang. Nah, kebanyakan itu domba-domba itu kan kalau bagus nanti itu bisa dijual untuk jadi korban persembahan. Jadi anak domba itu yang bagus
nanti dirawat sampai dia nanti bisa dijual untuk jadi korban persembahan. Nah, jadi dia bilang tuh selalu ada kain lampin. Jadi pada saat Yesus lahir, itu memang ada kain lampin di situ. Makanya Yesus itu dibungkus dengan kain lampin. Nah kan itu nggak ditulis dalam Alkitab, ya kan? Ini kan berdasarkan tradisi mereka gitu. Oh begitu ya, saya baru tahu. Yesus itu digambarkan sebagai anak domba, dibungkus dengan kain lampin. Karena zaman itu, anak domba itu kalau lahir, kalau bagus dilihat, itu dibungkus dengan kain lampin. Jadi seperti kayak gambarannya, memang Yesus itu adalah anak domba yang disembelih, yang dikorbankan. Dia agape kepada kita. Yesus itu agape, Bapa itu agape kepada kita. Kasih yang merelakan, mengorbankan demi cintaku padamu. Ingat lagu jadinya, ya kan? Apapun akan aku lakukan. Tapi itu kan manusia gombal. Betul nggak? Manusia gombal katanya. Tapi kalau Tuhan enggak, Tuhan katakan apapun akan kulakukan, akan kuberikan demi cintaku padamu. Itu agape, Bapa kita. Sampai Yesus disalibkan, bukti agapenya kepada kita. Nah, Petrus itu ditanya seperti itu sama Yesus. Ditanya, Petrus, apakah engkau agape kepadaku? Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semuanya ini? Petrus itu adalah seorang yang akrab dengan teman-teman rasul. Teman-teman sesama rasul gitu ya. Dia akrab sekali. Makanya waktu Petrus itu bilang, aku mau pergi menangkap ikan. Yang lain pada ikut, aku ikut. Karena mungkin orang-orang tuh merasa nyaman kalau dekat Petrus. Petrus punya the heart of shepherd ya. Dia punya hati gembala Petrus itu. Itu salah satu ciri kalau kita itu punya hati gembala tuh, orang-orang kalau dekat kita tuh orang merasa nyaman. Orang merasa tentrem gitu kalau dekat. Nah kalau kita sebagai gembala, jadilah gembala yang baik, apalagi gembala seed ya. Jadilah gembala yang baik, jangan bikin dombanya ketakutan. Tapi menjadi gembala di mana domba-domba merasa teduh. Di rumput yang hijau, ke air yang tenang. Itulah tugas gembala. Ya, bawa ke rumput yang hijau, ke air yang tenang, dan memberi makan pada domba-dombanya. Nah Petrus itu sangat sayang sama teman-temannya. Kemudian Yesus tanya, apakah engkau mau mengasihi aku lebih daripada semuanya ini? Mau gak engkau rela meninggalkan ini? Kenyamanan di sini. Lalu ketika Petrus ditanya, dengan sedih dia katakan, dia ingat 3 kali dia pernah menyangkal. Untuk yang ketiga kalinya dia tersungkur di kaki Tuhan, ya Tuhan, aku mau mengasihimu lebih daripada semuanya. Lalu Yesus katakan, engkau layak menjadi gembala. Sebab itu, gembalakanlah domba-dombaku. Sekarang Yesus bertanya kepada kita, apakah engkau agape kepadaku? Saudara datang ke tempat ini adalah bukti Anda agape. Anda mengasihi Tuhan. Memang kalau kita ke gereja kita ketemu teman-teman, Phileo. Enak kan persaudaraan kan? Dari rumah tuh udah happy-happy, ntar ketemu si ini, ketemu si itu, ketemu si ini. Seneng gitu kumpul sama teman-teman. Ya. Tapi di atas itu ada lagi, yaitu Tuhan. Amin. Saudara datang ke tempat ini, saudara ketemu Tuhan. Saudara merasakan Tuhan. Kenyamanan ada, di rumah enak tidur. Enak pergi nongkrong-nongkrong, jalan-jalan. Tapi saudara berpikir enggak. Tuhan itu nomor 1. Aku bisa bekerja juga karena Tuhan. Aku bisa berbisnis juga karena Tuhan.
Semua dari Dia. Jadi kalau aku datang beribadah hari Minggu, bukan karena kewajiban, bukan karena aku orang Kristen, tapi aku datang beribadah hari Minggu, datang ke Regal Hotel, karena aku agape. Aku mau mengasihi Dia, lebih daripada semua kesibukan ini, lebih daripada semua hobi dan kenikmatan yang lain ini. Sampai suatu saat nanti, Tuhan tanya lagi, apakah engkau mengasihi aku? Mau enggak engkau melayani aku? Aku sudah berikan talenta kepadamu. Aku sudah berikan kepadamu talenta untuk bernyanyi, main keyboard, kayak Febri begini, minta kunci F. Berapa lama Febri belajar? Dari SD. Tapi Jojan pikir, wah Pak, piano dari SD ya, aku sekarang udah besar gini gimana? Ya pelayanan itu kan bisa yang lain. Tapi kalau Anda punya sense of music, sekalipun gak belajar, bisa belajar kok. Ya, belajar main gitar, belajar main drum kayak Pak Stanley. Kalau ditanya, apakah engkau mengasihi aku, kata Tuhan. Kadang kita tuh hitung-hitungan. Aduh, kalau aku pelayanan nanti waktu aku habis. Masa habis waktunya? Ya enggak lah, buktinya teman-teman di sini masih bisa bekerja. Iya kan? Jadi kalau tanya, apakah engkau mengasihi aku? Apa yang bisa aku berikan ya Tuhan? John F. Kennedy bilang begini, jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadaku. Tapi coba tanya, apa yang sudah engkau berikan kepada negara? Sekarang kalau itu dibalikin, Tuhan sudah banyak kasih sama kita. Dia sudah berikan kasih-Nya yang terbesar. Dia sudah berikan kuasa-Nya bagi kita untuk menebus kita. Dia rela mati bagi kita. Sekarang kita, apa yang kita berikan kepada Tuhan? Apa yang mau kita berikan kepada Tuhan? Saya undang kita bangkit berdiri. Maukah engkau memberikan hatimu untuk Tuhan? Apa yang ada di hati ini? Yang ada di hati ini. Our time, me time. Apa yang ada di hati ini, kesukaan-kesukaan kita, lain-lain sebagainya. Banyak di hati ini. Tapi Tuhan katakan, maukah engkau berikan hatimu untukku, kata Tuhan. Supaya hati ini banyak dipenuhi oleh kasih-Nya. Hati ini banyak dipenuhi oleh hadirat-Nya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Oh, di setiap waktu nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku, Berikan hatimu. semuanya. Di dalam hidupku. Oh, nyatakan. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart.
Kami bawa hati kami kepadamu Tuhan Yesus. Waktu, tenaga, bahkan materi, kami mau persembahkan untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah beri yang terbaik bagi kami. Tuhan sudah membuktikan kasih-Nya kepada kami. Kami mau merespon seperti Petrus mengatakan, ya Tuhan, Engkau mengetahui segala sesuatu. Aku mau mengasihi-Mu lebih dari yang lain. Aku mau mengasihi-Mu lebih dari yang lain. Sebab itu aku mempersembahkan hidup ini. Semuanya untuk-Mu Tuhan. Semuanya untuk Yesus. Mungkin ada di antara saudara di sini pernah mendengarkan panggilan. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari yang lain? Tuhan katakan, layani aku. Layani aku, kata Tuhan. Layani aku, kata Tuhan. Bukti engkau mengasihi. Kasih Yesus. Beri waktumu untuk Tuhan. Beri tenagamu untuk Tuhan. Beri yang terbaik untuk Tuhan. To prove that you love God. Untuk membuktikan bahwa engkau mengasihi Tuhan. More than anything in our life. Lebih daripada yang lain dalam hidup kita. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Serahkan semuanya bagi Dia. Dengan segenap hati katakan, ku berikan jiwa semuanya. Setiap waktu katakan, ku berikan hatiku. Semuanya, Yesus, di dalam hidupku, Tuhan, nyatakan berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu, nyatakan jalanku. Tuhan pasti nyatakan jalannya. Tuhan pasti membuka jalan ketika kita mengatakan, aku mengasihimu. Jalanmu, oh Yesus Tuhan, ini hidup kami Bapa. Pakai kami seperti Engkau memakai Petrus, supaya dimanapun kami berada, hidup ini berarti memuliakan Tuhan, menjadi dampak bagi banyak orang, mentaati firman Tuhan, percaya kepada firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Sebab kuasa kebangkitan Yesus masih bekerja, melakukan mujizat bagi kami. Dari yang tidak ada menjadi ada. Dan sebab itu kami mau terus mengasihi Yesus. Mengasihi Yesus, mengiring Yesus. Sampai waktunya kami kembali kepada Tuhan. Tuhan menyediakan upah bagi kami. Thank you Lord, terima kasih Bapa. Segala kemuliaan, segala pujian, syukur, hormat hanya bagi Engkau.
nama Tuhan Yesus. Kita katakan, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali, saudara. Kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Amin. Bela kita terus menjadi umat-umat, menjadi hamba-hamba yang terus mengasihi Tuhan sampai Tuhan datang kedua kali. Sebentar kita akan bawa persembahan kita. Sekali lagi kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu terus menguatkan kami, mengajari kami, bela kami terus setia, terus taat, bahkan kami terus mengasihi Engkau lebih dari yang lain. Dan Engkau terus mendapati kami sebagai hamba-hamba, sebagai umat-umat yang terus mengasihi Engkau lebih dan lebih lagi. Engkau memberkati kehidupan hamba-Mu Pastor Jimmy yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, bela berkat. Oh Tuhan, pengurapan yang baru, hikmat yang baru, pewahyuan yang baru, terus Engkau limpah-limpahkan atas kehidupan hamba-Mu dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan, di mana hamba-Mu melayani, di situ nama Tuhan saja yang boleh diagungkan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan membawa persembahan kami, baik persembahan persepuluhan atau persembahan yang lainnya. Bila kami boleh membawa dengan penuh ucapan syukur dan melalui persembahan kami boleh membantu pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Dengan penuh ucapan syukur kami bawa setiap persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita perkatakan amin. Sambil persembahan dijalankan kita akan menyaksikan BIC News untuk minggu ini. Shalom jemaat Tuhan, kembali lagi di dalam kegiatan gereja BIC Hongkong News untuk sepekan ini. Mari kita sama-sama saksikan kegiatan gereja untuk sepekan ini. Bagi jemaat yang baru pertama kali beribadah di gereja ini, kami menyambut saudara terkasih. Silakan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan, ucapan syukur dan persepuluhan, dapat mengirimnya ke nomor akun bank berikut ini. Mari bergabunglah di dalam Seed, Spirit Filled, Equip, Empower, Discipleship. Menara doa siang diadakan setiap hari Selasa sampai dengan hari Jumat jam 3 sore waktu Hong Kong melalui aplikasi Zoom. Doa malam diadakan setiap hari Selasa sampai dengan Kamis jam 10 malam waktu Hong Kong melalui aplikasi Zoom. Impact Family Community diadakan setiap hari Jumat jam 7.30 malam waktu Hong Kong bertempat di 7 Paksa Road, lantai 3 Causeway Bay. Doa Fajar diadakan setiap hari Sabtu jam 5 pagi waktu Hong Kong melalui aplikasi Zoom. Menara Doa Puasa diadakan setiap hari Sabtu jam 11 siang waktu Hong Kong melalui aplikasi Zoom. Mari alami sukacita dan nikmati hadiratnya di Ibadah Raya Minggu BIC Hong Kong, Minggu 19 April 2026 yang akan dilayani oleh Pastor Jimmy Rothman. Ibadah yang pertama pada jam 9 pagi waktu Hong Kong dan ibadah raya 2 jam 10.45 pagi waktu Hong Kong. Next Gen Hong Kong Service diadakan setiap minggu kedua sampai minggu terakhir setiap bulannya. Jam 11 sampai jam 12 siang. Bertempat di 7 Paksa Road, lantai 3 Causeway Bay. Follow us on IG @NextGenHongKong. Demikian info BIC Hong Kong News untuk sepekan ini. Mari terus belajar dan bertumbuh bersama di dalam keluarga besar BIC Hong Kong. Tahun 2026, the year to prepare the way for the Lord. God bless. Oke. Nah, saya minta waktunya sebentar Bapak Ibu ya. Kita akan merekam ucapan birthday kepada Pastor Johan. Boleh siapa yang mengaturnya? Siapa yang merekam? Oke, pakai handphone aja nggak apa-apa. Pakai handphone aja. Ngerekamnya handphonenya begini ya. Iya dong, masa dari sini ke sini? Dari sini ke sini. Nah, coba ya, kata-katanya begini ya, latihan dulu ya. Ayo dong, Mas, Pak, Bu, sini. Iya dong. Ya. Kita ucapnya begini. Latihan ya. Happy birthday Pastor Johan. Semakin diurapi Tuhan dan sehat selalu. God bless you. Coba ya, 1, 2, 3.
Happy birthday Pastor Johan. Semakin diurapi Tuhan dan sehat selalu. God bless you. Jadi happy birthday Pastor Johan. Semakin diurapi Tuhan dan sehat selalu. God bless you. Coba. Happy birthday Pastor Johan. God bless you. Happy birthday Pastor Johan. Semakin diurapi Tuhan dan sehat selalu. God bless you. Si Dev gak ikut. Udah gak apa-apa si Dev ini aja. Dev hitung ya. Oke, sekali lagi ya. Mana yang sekali lagi. Agak God bless you, agak heboh ya. God bless you. Ya, oke. Thank you, terima kasih buat kerjasamanya. Saya undang kita bangkit berdiri. Puji Tuhan. Minggu depan diralat ya saudara ya. Ibadah pertama akan dilayani oleh Pastor Elias. Ibadah kedua akan saya yang melayani untuk bicara. Bapak Elias namanya ya, Elias Nenggolan. Saya kira Elias Nenggolan. Ya. Baik, kami ingin mengenal apakah ada di antara saudara yang baru pertama kali hadir pada ibadah ini. Boleh lambaikan tangannya? Ada di tengah. Kami sambut, selamat datang. Tuhan Yesus memberkati. Silakan mengisi form dan juga mendapatkan souvenir dari kami. Kami mengundang minggu depan datang lagi. Puji Tuhan. Baik, kita akhiri dengan doa. Kami mengucap syukur Bapa untuk ibadah kedua ini. Terima kasih Tuhan melawat kami, menyegarkan kami. Terima kasih untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani sepanjang hari ini. Berkati berlimpah-limpah. Dan seluruh umat-Mu yang hadir hari ini, Tuhan yang menolong, Tuhan beri kekuatan, membukakan jalan, menyatakan kuasa-Nya atas umat-Mu yang hadir ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu yang telah menabur, Engkau membalas dengan berkat yang berlimpah-limpah dalam kehidupan mereka. Bapa, kami juga berdoa untuk keluarga besar kami, baik di Indonesia dimanapun mereka berada. Engkau juga yang melawat keluarga kami dan menyelamatkan keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengangkat tangan kami. Terima berkat yang daripadamu. Saudaraku terkasih, pulanglah. Terimalah berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya katakan, amin. Happy Sunday, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.